sorcerer will die. Any hand you command. Get me out of here. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Scorpion King. Film ini tayang pada tahun 2002 yang menceritakan tentang kehidupan seseorang bernama Matthaius yang ingin membalas dendam kepada seorang pemimpin pasukan bernama Raja Menom, pasukan yang telah banyak membinasakan beberapa suku kecil termasuk suku Akadia yang merupakan suku dari Matthaius. Suku Akadia sendiri hanya tersisa 3 orang, yaitu Matthaius, Jessup, dan Rama. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah suku yang dipimpin oleh Raja Peron. Setelah mengetahui kemampuan bertarung dari Matthaius, Raja Peron sengaja membayar Matthaius, Jessup, dan Rama untuk membunuh Raja Menom. Namun Takmet, putra dari Raja Peron, terlihat menolak permintaan ayahnya itu. Hal itu karena bayaran yang diberikan adalah sisa harta yang mereka miliki. Matthaius dan rekan-rekannya akhirnya berangkat menuju suku yang dipimpin oleh Raja Menom. Setelah sampai di sana, mereka pun bersiap untuk menjalankan misi pembunuhan. Di sana terlihat ada seorang pencuri yang sedang dihukum, sedangkan misi mereka kali ini adalah membunuh seorang penyihir terlebih dahulu. Penyihir itu adalah tombak bagi Raja Menom, di mana ia bisa membantai semua suku dengan bantuan penglihatan dari penyihir itu. Oleh sebab itu, mereka akhirnya berpencar. Dengan sangat hati-hati, mereka menyusup ke dalam suku. Setelah bertemu di sebuah tempat, mereka pun bersiap memasuki tenda penyihir. Namun siapa sangka para prajurit Menom ternyata telah mengetahui pergerakan mereka dan segera mengepung mereka. Jessup dan Rama akhirnya berhasil ditangkap, sedangkan Matthaius berhasil melarikan diri. Matthaius akhirnya berhasil masuk seorang diri ke dalam tenda penyihir. Di sana ia bertemu seorang penyihir cantik bernama Cassandra. Cassandra adalah orang di balik kesuksesan Raja Menom. Setelah itu, para prajurit termasuk Raja Menom masuk ke dalam tenda penyihir dan mengepung Matthaius. Di balik mereka keluarlah Takmet yang merupakan putra dari Raja Peron. Tak hanya berkhianat, Takmet juga membunuh ayahnya sendiri demi bisa diakui oleh Raja Menom. Sementara itu, Jessup akhirnya dibawa masuk dan dieksekusi di depan Matthaius. Sekarang giliran Matthaius untuk dieksekusi. Namun Cassandra berkata bahwa mereka dilarang oleh para dewa untuk membunuh Matthaius malam ini, dan jika mereka melanggar larangan tersebut, maka para dewa akan murka. Keesokan harinya, Matthaius terbangun di tengah padang pasir dengan seluruh tubuhnya telah terkubur. Ia terkubur di sana bersama seorang pencuri kuda. Di tempat itu, orang-orang tidak dieksekusi dengan pedang, namun mereka dieksekusi menggunakan ribuan semut yang akan menggerogoti tubuh mereka hingga tersisa tulang saja. Untungnya, dengan bantuan pencuri yang bernama Arpit, Matthaius dan Arpit pun berhasil kabur dan selamat dari tempat tersebut. Di waktu yang sama, seperti biasa, Cassandra akan diminta untuk melihat masa depan. Di dalam penerawangannya, Cassandra melihat sebuah penyerangan terhadap suku Menom yang akan dilakukan oleh suku lainnya. Mendengar hal itu, Menom langsung menyusun strategi untuk melawan penyerangan itu. Di sini, kita juga akhirnya diperlihatkan sebuah fakta bahwa Cassandra akan kehilangan semua kemampuannya jika ia tidur dengan laki-laki. Di tempat lain, terlihat Matthaius dan Arpit yang kembali datang ke wilayah Menom untuk membalas dendam. Matthaius pun akhirnya berhasil masuk dengan cara mengelabui para penjaga gerbang.
Sesampainya di dalam, Matius perlahan berjalan sembari menyusun strategi dan melihat-lihat. Ia pun dihampiri oleh rombongan anak yang mengaku sebagai seorang petunjuk jalan. Namun kemudian segerombolan anak itu malah mencuri uang milik Matius. Beberapa anak ini bahkan bekerja sama sampai membuat Matius kebingungan. Namun untungnya Matius akhirnya mendapatkan uangnya kembali. Setelah itu, Matius memberikan tawaran pada anak itu bahwa ia akan mendapatkan imbalan berupa 1 keping uang jika ia bisa membawa Matius memasuki istana Menom. Dan benar saja, dengan bantuan anak itu, Matius akhirnya bisa masuk ke dalam istana. Namun karena banyaknya penjagaan, Matius pun masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan itu terdapat seorang ilmuwan lengkap dengan hasil penelitiannya. Ilmuwan itu sepertinya tidak memihak kepada Memnon dan ia hanya dipekerjakan oleh Memnon. Dari ilmuwan itu, Matius pun akhirnya mengetahui lokasi Memnon sekarang. Beberapa saat kemudian, Matius pun akhirnya sampai. Sebelum melancarkan serangan, Matius memberikan kepingan uang yang sudah ia janjikan kepada anak tadi. Matius lalu menaiki sebuah menara dan bersiap untuk memanah Menom dari atas sana. Sayangnya, serangan itu pun akhirnya gagal karena ia terpaksa harus menyelamatkan anak kecil yang telah menolongnya tadi, karena anak itu dituduh mencuri uang yang diberikan oleh Matius. Karena hal itu, Matius pun akhirnya ketahuan oleh Menom dan pasukannya. Matius pun kembali berlari dan masuk ke ruangan ilmuwan tadi. Dengan cepat, Matius menggunakan alat penelitian ilmuwan berupa ketapel raksasa untuk kabur dari tempat itu. Tak disangka, Matius malah mendarat di tempat yang salah. Ia pun kembali dikejar oleh begitu banyak pasukan. Ia pun melompat dan mendarat di tempat Cassandra. Cassandra yang terlihat kaget dan seperti akan melawan, akhirnya membuat Matius terpaksa membawa Cassandra untuk kabur melalui saluran air. Keduanya akhirnya berhasil keluar dari wilayah Menom. Di luar istana, Matius dan Cassandra pun bertemu Arpit yang sedang membawa unta milik Matius. Setelah itu, mereka pun pergi menuju lembah kematian dan bermalam di sana. Sementara itu, di tempat lain, Menom mengirim beberapa pasukan untuk pergi memburu Matius dan membawa Cassandra kembali. Keesokan harinya, Matius sudah menyadari bahwa ia pasti akan menjadi incaran Menom. Maka dari itu, ia pun menyiapkan segala strategi untuk melumpuhkan para pasukan tersebut. Dengan strategi yang cukup matang, Matius pun akhirnya berhasil mengalahkan beberapa pasukan hingga tersisa 1 orang saja. Matius pun bertarung 1 lawan 1 dan tentunya pertarungan itu dimenangkan oleh Matius. Namun sebelum kematiannya, prajurit itu ternyata berhasil menusuk kaki Matius dengan sebuah anak panah yang sudah dilapisi dengan racun kalajengking. Pada malam harinya, racun itu pun mulai bereaksi di tubuh Matius. Sekujur tubuhnya demam dan keluar begitu banyak keringat. Cassandra yang melihat hal itu akhirnya menggunakan sihirnya untuk mengeluarkan racun dari tubuh Matius. Kemudian Cassandra pun jatuh pingsan setelah menerima seluruh racun tersebut. Keesokan harinya, Matius pun terbangun dengan keadaan sehat. Kemudian mereka pun mulai melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka ternyata bertemu dengan ilmuwan yang telah diusir dari wilayah Menom. Ia pun akhirnya ikut dengan Matius dan yang lainnya. Di tengah perjalanan, Matius dan yang lainnya berhenti untuk sekedar mengisi tenaga di sebuah danau. Namun tak disangka, mereka malah disergap oleh beberapa penduduk lokal di sana. Wilayah itu dipimpin oleh seorang bernama Baltasar. Matius pun mencoba untuk bernegosiasi agar dirinya dan yang lain bisa bersembunyi untuk sementara waktu di wilayah Baltasar.
Namun Baltasar malah menolak negosiasi itu karena dirinya tak ingin memancing pertempuran dengan Memnon yang bisa membahayakan rakyatnya. Matayus pun memilih jalur pertarungan untuk memenangkan negosiasi itu. Sampai akhirnya ia pun membuktikan bahwa ia pasti bisa menghentikan Memnon dengan mengalahkan Baltasar dalam duel 1 lawan 1. Pada malam harinya, Cassandra melihat masa depan di mana wilayah Baltasar akan dihancurkan oleh Memnon dan pasukannya. Setelah mendapatkan penglihatan itu, Cassandra pun bergegas menyampaikan kepada Matayus tentang apa yang ia lihat. Namun Matayus pun mencoba menenangkan dan meyakinkan Cassandra bahwa hal itu tak akan pernah terjadi. Namun Cassandra malah melihat lagi bahwa Matayus juga akan mati terkena panah oleh anak buah Memnon. Cassandra menjadi semakin cemas melihat hal itu. Namun Matayus kembali meyakinkan Cassandra dan mengajaknya untuk tidur bersama. Keesokan harinya, Cassandra pergi dan kembali ke wilayah Memnon. Hal itu ia lakukan untuk menyelamatkan Matayus dan warga lainnya. Sesampainya di kerajaan, Memnon terlihat tidak yakin dengan Cassandra. Ia pun memilih untuk menguji kekuatan sihir Cassandra. Memnon lalu menyiapkan beberapa guci yang telah diisi ular berbisa dan satu guci kosong. Kemudian Cassandra diminta untuk menemukan satu guci kosong. Ketika Cassandra masih memiliki kekuatan sihir, tentunya ia akan dengan mudah menebak guci yang benar. You have lost your power. Di tempat lain, Matayus yang dibantu oleh Baltasar dan yang lainnya untuk menyelamatkan Cassandra sekaligus membunuh Memnon dengan melakukan penyerangan terhadap wilayahnya. Sampai akhirnya Matayus pun berhadapan langsung dengan Memnon. Keduanya pun terlibat pertarungan yang cukup sengit. Memnon memang bukanlah lawan yang mudah bagi Matayus. Bahkan Matayus pun terluka di beberapa tempat. Memnon bahkan menggunakan Cassandra untuk membuat Matayus semakin lemah. Sampai suatu ketika Matayus pun terkena busur panah oleh anak buah Memnon. Seluruh kejadian yang menimpa Matayus sama persis dengan apa yang telah dilihat oleh Cassandra sebelumnya. Setelah itu, Matayus bergerak perlahan dan mengambil panahnya, dan dengan menggunakan anak panah yang menancap di punggungnya, Matayus pun mulai memanah Memnon. Secara tak terduga, Memnon pun akhirnya berhasil dikalahkan. Catch this! Dengan kekalahan Memnon oleh Matayus, semua rakyat pun sepakat untuk mengangkat Matayus sebagai raja mereka. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan persahabatan Matayus dan Baltasar, serta kehidupan Matayus dan Cassandra yang hidup bahagia bersama rakyatnya, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton juga video berikutnya ya. Bye-bye.